Coba saya record. Oh, sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita mau diskusi sedikit tentang film film perjuangan Indonesia yang judulnya apa, Mbak Fakih? Satu napas Panglima Besar. Iya betul Mas Rizky nama dia? Ya, betul Iya, sekali. Ya. luar biasa ya. Eh, Mungkin perkenalan dulu ya, biar kita saling tahu sama audiens, sama kita. Katanya kan tak kenal maka tak sayang, Ya. katanya. Padahal udah kenal juga enggak sayang-sayang. Ya. Curhat ya. Nama saya nama saya Rizky Adam Erlangga. Ya, kebetulan di kelompok ini jadi ketua-ketuaan. Terus lahir di Praia 22 Oktober 2001. Ya, kemudian cewek satu-satunya yang paling cantik di kelompok ini ada Mbak siapa? Ya, saya dengan RR Safi Aulia Rahmah, lahir di Banyumas, asli Banyumas, ditempatkan di Anwilkumham NTB. Kemudian Selanjutnya ya, Bapak yang ganteng sekali. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Pramudia. Tempat tanggal lahir Tanah Laut 30 April 2002. wah sama Mas, saya udah Saya 9 merupakan April. Wes. Jangan-jangan. Nah. Lanjut Mas, maaf, saya potong. saya merupakan CPNS Kemenkumham Kalimantan Selatan. Ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kota Baru. Itu sedikit Ya, profil dari saya. luar biasa ya, orang-orang yang hebat. Ah, Bagaimana kalau kita pertama-tama bahas filmnya, alurnya, Oke. atau mungkin inti ceritanya bisa mungkin Oke. dijelaskan oleh Mbak kita, Mbak Aulia. Ya. Silahkan. Oke, oke siap. Teman-teman izin menjelaskan ya tentang cerita film sejarah Satu Napas Panglima Besar ini. Jadi cerita film ini itu berlatar belakang langit Yogyakarta yang bergemuruh bukan karena hujan, tapi karena bom-bom Belanda yang menghujam tanah Yogyakarta seperti itu. Dari film itu pertamanya itu dikisahkan bahwa Jenderal Sudirman itu terpilih menjadi komandan TKR seperti itu ya. Kemudian setelah pemilihan tersebut tidak lama ada berita datang bahwasanya Belanda sudah melanggar perjanjian Renville secara sepihak seperti itu. Kemudian setelah mendengar berita tersebut, Jenderal Sudirman menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk mengajak beliau berdua ikut bergerilya bersama Jenderal Sudirman. Namun Bung Karno dan Bung Hatta menolak dan ingin tetap stay di sana dan mengikuti perundingan seperti itu ya. Kemudian karena karena Jenderal Sudirman sudah memutuskan untuk ikut perang gerilya bersama dengan 12 rekan-rekannya ya kalau tidak salah di sana itu. Kemudian selama 7 bulan beliau bergerilya naik turun hutan, masuk keluar gua dan bahkan sampai menginap di perumahan-perumahan warga. Seperti itu ya Mas ya, Mas Rizky yang sudah nonton juga. Nah kemudian Betul sekali. kemudian saat itu cerita itu lebih banyak mengisahkan atau memperlihatkan tentang scene-scene saat mereka berada di hutan, begitu ya Mas ya? Betul. Scene dari film ini nih kebanyakan di hutan. Nah, di hutan. Dengan lebih banyak mengedepankan atau menampilkan peperangan dan teknik-teknik gerilya yang telah dilakukan oleh Jenderal Sudirman itu sendiri bersama pasukannya tentunya. Ya, betul. Terus akhirnya dari perang gerilya itu dengan adanya perjanjian Kemproyen ya, yang Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, kemudian Belanda diwakili oleh Mr. Rum saat itu. Gitu sih, Mas. Kembali ke Mas Adam. Ya, dari yang saya tangkap, jadi sebenarnya cerita ini menceritakan tentang Jenderal Sudirman ya, Jenderal Sudirman dan perjuangannya, bagaimana membela Indonesia, kisah yang sangat luar biasa kalau saya dengar-dengar.
walaupun sedang sakit, ditandu dan sebagainya. Ya, betul. Kalau tidak salah, beliau juga lagi sakit tuberkulosis ya Mas waktu itu, dan paru-paru Ya, kanannya itu tidak berfungsi. banyak Sangat kekurangan dari segi fisik waktu Ya, beliau melakukan peperangan dengan teknik gerilya. Eh, Tentunya dengan banyak pasukan yang setia, beliau sampai di situ digambarkan di film itu ditandu. ya, ya. Jadi jangan-jangan banyak, mungkin itu kenapa judulnya Satu Napas Perjuangan, karena Ya, paru-parunya betul. satu. Ya, Jadi ya luar biasa, luar biasa film ini. Kemudian eh, apa sih pengen tahu dulu mungkin dari teman-teman dulu kan. Kalau dari saya dulu nanti saya dikira bagaimana. Jadi gimana nih, nilai-nilai apa yang teman-teman mungkin bisa petik nih dari film ini? Mungkin dari Pak Pramudia dulu, Pak Rizky. Silahkan izin Pak. Mas Adam. Iya, Menurut saya nilai bela negara yang sangat dikedepankan di film ini, yang dimana Jenderal Sudirman sebagai seorang prajurit memiliki semangat juang yang sangat tinggi membela negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan para penjajah. Walaupun beliau memiliki keterbatasan pada saat itu, beliau sedang sakit, tapi beliau tetap memimpin pasukan berdiri bergerilya dengan kondisi sakit, tentunya tidak mudah bagi beliau untuk melawan penjajah, tapi dengan teknik gerilya dan taktik yang telah dilakukan atau yang telah dijalankan beliau, beliau bisa lepas dari beberapa hmm, percobaan penangkapan yang dilakukan oleh Belanda. Di film ini juga kita bisa tangkap bahwa apabila ada kemauan kita bersungguh-sungguh dalam melakukannya, tentu akan ada jalan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, begitu Mas Adam, kira-kira dari saya. ya, luar biasa, luar biasa nih analisisnya. Ada mungkin Mbak Aulia, ada yang mau ditambah mungkin atau ada nilai lain yang menurut Mbak Aulia pantas untuk kita bahas atau maksudnya menarik untuk kita bahas sama-sama gitu. oh ya, Silahkan Mbak oh ya, Aulia. oh ya siap. Ada yang mungkin dari kepribadian Jenderal Sudirman itu sendiri ya. Beliau orang yang gigih, jujur, dan juga saleh ya kalau kita lihat dari film itu. Kalau tidak salah, beliau juga seorang pendidik juga kan, seorang pengajar. Jadi itu mungkin nilai-nilai yang bisa kita tiru dari sosok Panglima Besar Jenderal Sudirman. Oh ya, ada info sedikit nih, bahwasanya mungkin dari kekurangan film itu ya tidak dikasih tahu di cerita bahwasanya Panglima Besar Jenderal Sudirman itu kalau tidak salah Panglima Besar pertama yang dipilih melalui demokrasi. Jadi sudah pasti beliau memiliki kejujuran dan integritas yang patut kita contoh gitu ya teman-teman. Itu sih Mas. Oh, luar biasa. Oh, berarti Mbak Aulia ini lebih ke bagaimana tokoh si Jenderal Sudirmannya, sedangkan Pak Rizky Pramudia lebih ke secara umum. Sama-sama bagus, sama-sama luar biasa. Tapi menurut saya nilai yang paling menarik itu adalah juga bukan paling menarik, yang juga menarik juga bagaimana kreatifnya siapa si Jenderal Sudirman ini untuk lolos dari penangkapan seperti tadi katanya Pak Pramudia, kemudian bagaimana caranya bergerilya supaya menang atau supaya bisa mengakali kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh tentara Indonesia saat itu. Saya rasa itu benar-benar bagus untuk kita petik gitu, dari film ini. Ya, film kan sangat universal dan sangat multitafsir. Jadi pendapat pendapat orang-orang bisa berbeda-beda dan pendapat saya belum tentu benar, tapi pendapat kita saya rasa sudah sama-sama bagus.
Terus bagaimana? Tapi namanya film juga kan pasti ada kelebihan, ada kekurangan yang mungkin bisa kita telaah untuk sama-sama kita perbaiki. Mungkin ada tiga dari kita, salah satu dari kita mau buat film kan, mungkin ikutin Miracle in Cell number 7 yang versi Indonesia sekarang. Itu kan versi Kemenkumham tuh. Nah, mungkin apa nih hal-hal menarik tentang kelebihan dan kekurangan dari film ini yang mungkin bisa kita jadikan pembelajaran gitu untuk kedepannya. Silahkan, mungkin dari siapa aja lah. Dari Mbak Olia mungkin itu. Oke, Mas. Jadi setelah menonton film itu, pastilah sebuah karya juga tetap karya manusia gitu ya, Mas ya. Mungkin dari kelebihannya dulu ya, Mas. Untuk cerita ini sebenarnya bagus, karena untuk membuat cerita tentang sejarah itu, risetnya juga nggak main-main gitu ya, Mas ya. Apalagi untuk budget, apalagi ini juga genrenya perang-perangan gitu kan. Nah, kemudian di kelebihannya di sini itu cerita yang dikemas itu ringan gitu Mas. Jadi walaupun ini cerita sejarah, tapi kita sebagai generasi milenial yang mungkin sudah sedikit lupa tentang sejarah kita, jadi sambil mengingat-mengingat lagi gitu Mas. Nah, itu kelebihannya. Kalau untuk dari segi mungkin kekurangannya gitu ya, untuk dari segi aktornya mungkin ya Mas, kalau Jenderal Sudirman itu diperankan sama Adipati Dolken itu kan di situ lah. Terus itu apa namanya, dari segi pawakan atau dari segi postur tubuh memang mirip ya dengan Jenderal Sudirman. Tapi untuk feel karismatiknya itu saya kurang dapet ya di film itu. Mungkin nanti dari Mas Rizky Pramudia sama Mas Rizky Adam ada tanggapan berbeda. Terus yang kedua itu mengenai apa namanya lokasi itu ya Mas. Kalau misal kita tidak tahu sejarahnya secara gamblang atau secara detail itu, kita pasti akan bertanya-tanya, ini di mana sih? Gitu. Terus kok ada sih gedung megah itu? Nanti dikiranya itu Istana Negara gitu kan Mas. Padahal itu di Jogja kalau tidak salah yang di Bung Karno itu kan. Nah gitu. Gitu aja sih Mas. Mungkin dari Mas Rizky Pramudia sama Mas Rizky ada tambahan? Ya, terima kasih Mbak. Kalau menurut saya kekurangan film ini secara garis besar, karena saya sudah beberapa kali ya, nonton film yang bertemakan perjuangan. Menurut saya ada beberapa bagian yang masih kurang dari film-film terdahulu yang mungkin tidak setenar film ini ya. Film terdahulu seperti Merah Putih atau yang lainnya itu dari segi kostum ya, kostum para pejuang dan sebagainya tuh kayak kurang dapat, dan scene-nya tuh terlalu banyak di hutan dan nggak bervariasi lah menurut saya. Tapi tentu saja kelebihan film ini banyak kali. Film ini merupakan film yang menginspirasi karena bisa menyampaikan maksud dan tujuan dari penulis untuk menyampaikan makna film ini itu mendalam sekali, kena gitu. Perjuangan Jenderal Sudirman, di mana ada prajuritnya yang awalnya dari masyarakat biasa, terus dia tertarik untuk menjadi tentara, bantu Jenderal Sudirman. Ya, itu menurut saya sangat-sangat bagus ya. Jadi ada nilai-nilai lebihnya lah dari film ini. Yang tentunya tentunya ada juga nilai lebih lainnya. Kalau film ini banyak menggandeng atau pemainnya itu banyak aktor-aktor yang terkenal seperti Adipati Dolken, Baim Wong dan lain-lain. Itu saja yang menurut saya. Kan kabarnya kalau tidak salah aktornya itu juga dibantu sama beberapa TNI ya, bahkan alutsistanya juga dipinjamkan seperti pistol dan dibantu untuk peledakan-peledakan bomnya itu. Begitu sih yang saya pernah saya baca. All in sih anunya,
eh, proses syutingnya Ya, menurut ya. saya. Ya, ya. Wih, sudah banyak sekali ya kelebihan dan kekurangan film ini gitu. Yang saya rasa sama-sama pendapat yang luar biasa dan bisa kita jadikan pembelajaran bersama. Sudah banyak sekali. Ya, kemudian kalau kita bahas film, kayaknya kurang pas kalau kita tidak bisa menerapkan nilai-nilai dari film itu ke kehidupan kita sehari-hari atau ke bagaimana film itu bisa berdampak ke isu-isu yang sedang berkembang sekarang. Ya, kalau pada dasarnya film kan memang dibuat seperti itu kan, tentang keresahan keresahan si sutradara atau keresahan si penulis tentang situasi negeri ini, bisa dibilang begitu. Menurut saya, isu paling kritis yang dikritik lewat film ini adalah beberapa apa ya bahasanya yang sopan, tapi jangan menyopan-nyopankan juga lah. Seberapa malas pemuda kita saat ini untuk ikut membangun negara Indonesia. Seberapa mereka berpikir kalau mereka itu harus ya disuapi setiap hari tanpa harus berjuang, tanpa harus melakukan hal lebih untuk negara sendiri. Menurut saya itu sih hal dan isu paling besar yang dikritik di film ini. Kita seharusnya mencontoh Jenderal Sudirman yang bahkan dengan sisa satu paru-paru pun masih mau berjuang untuk Indonesia. Bahkan dengan ditangguh pun mereka Jenderal Sudirman dan para tentaranya masih mau berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang setelah kita mendapatkan kemerdekaan, justru dengan eh, apa ya segala kebebasan ini kita justru berdevolusi, tidak berevolusi, kita tidak berkembang. Ya berkembang, tapi tidak seberkembang itu. Tidak tidak banyak perkembangan yang terjadi setelah kita mendapatkan kemerdekaan. Saya rasa itu sih isu paling besar yang dikritik lewat film ini. Selain itu banyak sih isu-isu yang menurut saya sangat relevan sekali kalau dibahas sekarang. Seperti misalnya tadi kekreativitasan Jenderal Sudirman itu bisa jadi contoh kalau pemuda ini ayo dong, jangan kita mati kreativitas kita. Kita harus punya kreativitas sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemuda untuk membangun negeri Indonesia, untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Saya rasa Ya, itu sih Mas, ada. isu-isu Betul kritis sekali. Ya, setuju. yang Sama. Ada lagi nih, Mas. Satu Ada lagi. pepatah kan yang Ah, ya, ya. mengatakan kalau iya gimana ya, Ya, ada Mas. pepatah yang mengatakan nih kalau hidup itu perjuangan. Kalau kamu nggak bisa berjuang, kamu akan kalah gitu. Ya, iya setuju sama. setuju. Satu lagi, Mas. Gimana tadi Mbak Aulia? Ya Ya, gimana? jangan lupa satu lagi, Mas. Kita ini masih perang loh, Mas. Cuma medanya aja yang pindah. Dulu perangnya di ada tempat fisiknya. Sekarang kita perang di dunia maya. Jadi kita sebagai generasi muda, apalagi sebagai seorang ASN, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, harusnya kita bisa lebih pandai lagi dalam berkomentar di sosial media dan mencari informasi-informasi yang masuk supaya tidak menimbulkan perpecahan seperti itu. Ya, luar biasa. Hidup adalah perjuangan ya. Itu adalah inti dari podcast kita hari ini. Saya rasa sudah cukup banyak yang kita bahas dan sudah banyak sekali nilai-nilai yang kita bertiga sama-sama bisa petik dan semoga para penonton juga bisa petik sama-sama. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Saya rasa sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh ya, jangan lupa Mas, jangan pernah melupakan sejarah ya. Sejarah tidak akan membuatmu kuno, sejarah membuatmu maju. Selamat malam, terima kasih teman-teman. Selamat malam semua.